Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini saya dan Bagaskara dari SGD 19 akan melakukan pemeriksaan fisik ginjal berupa palpasi dan perkusi CVA seperti yang sudah ditugaskan oleh tim modul. Pertama kita minta informasi konsen pasien. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan ginjal pada Bapak berupa perabaan dan pengetukan pada ginjal. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silahkan tiduran terlentang, Pak. Bajunya bisa diangkat sampai sekitar dada. Silahkan juga untuk dahulu. Pertama, kita melakukan palpasi ginjal untuk meraba apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Pertama, kita letakkan tangan kiri kita di sekitar di bawah kosta 12. Setelah kita menemukannya, kita letakkan tangan satunya di kontralateralnya di samping musculus rectus abdominis. Kita minta pasien untuk menarik nafas. Silahkan tarik nafas, Pak. Kita tekan, buang, Pak. Kita lepaskan. Kita raba apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Normalnya tidak teraba. Dan untuk pemeriksaan ginjal akan lebih baik menggunakan ultrasonografi. Kemudian adalah palpasi ginjal. Bapak boleh duduk. Kakinya di sini, Pak. Duduk. Kakinya boleh mengambil di sini. Asal dari sini, Pak. Dari sini kelihatan sini belakang. Kemudian kita cari dulu mana kosta 12-nya. Setelah ketemu, kita tekan, kemudian kita ketukan. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian kita cari pada sebelahnya, kita ketukan. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Normalnya memang tidak ada nyeri. Jika ada nyeri, kita bisa curiga apakah ada ureteritis maupun infeksi ginjal. Baik, Pak, pemeriksaan sudah selesai. Baik, pemeriksaannya kita lanjutkan. Untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan fisik pada genitalia eksterna pria berupa penis dan skrotum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik tambahan pada pembesaran skrotum berupa hidrokel dan hernia. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita inform konsen pada pasien, jelaskan bagaimana pemeriksaannya nanti. Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada daerah penis dan skrotum Bapak. Nanti akan saya lakukan pemegangan, mungkin akan tidak nyaman, Pak. Baik, jika Bapak bersedia, silahkan boleh berdiri atau berbaring. Kemudian nanti celananya dilepas seluruhnya ya, Pak. Baik, setelah itu kita lakukan cuci tangan. Setelah kita lakukan cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Kemudian kita mulai dari inspeksi penis. Inspeksi penis kita lihat mulai dari ujung penis hingga pangkal penis. Untuk lebih jelas, kita juga bisa melihat pada daerah ventral penis dari ujung hingga pangkal. Setelah kita lakukan inspeksi secara umum, kita lihat pada pasien apakah pasien sudah disirkumsisi atau sunat atau belum disunat. Jika belum disunat, kita lihat preputiumnya. Apakah preputiumnya terlalu panjang atau yang biasa disebut sebagai redundan prepus. Kemudian kita lihat di orifisiumnya. Apakah orifisium kecil terkontriksi secara ketat. Jika prepusium tidak bisa ditarik ke belakang, akan kita sebut sebagai fimosis. Seandainya pun kita bisa tarik ke belakang, namun nanti akan sulit untuk terposisi kembali. Nah, keadaan di mana preputium ke belakang dan tidak bisa kembali ke depan atau menetap di belakang sini dinamakan parafimosis. Setelah itu, untuk pasien yang sudah disirkumsisi, kita bisa lihat mulai dari gland penisnya. Pada gland penis kita lihat apakah ada herpes
progenital, gambarannya berupa lesi eritem menggerombol gitu. Nah, itu biasanya disebabkan oleh herpes simplex virus tipe 2. Kemudian kita lihat apakah ada radang atau biasa disebut balanitis. Setelah itu kita lihat di meatus uretra externum. Kita lihat apakah ada iritasi kronis pada meatusnya. Kemudian kita lihat apakah ada kondiloma acuminata. Kondiloma selain di meatus, dia juga bisa ada di gland penis. Kondiloma acuminata atau biasa disebut verruca acuminata merupakan infeksi dari virus dari HPV, human papilloma virus. Biasanya gambarannya seperti bentuk kutil seperti itu. Nah, kemudian kita lihat letak dari meatus uretranya. Kita lihat dari ventral apakah ada epispadi, yaitu uretranya keluar lewat dorsum penis. Kemudian untuk mengecek hipospadi, kita angkat dari penisnya. Permisi ya Pak, kita lihat apakah ada hipospadi. Hipospadi bisa diklasifikasikan setidaknya ada hipospadi koronal, yaitu ada di sulcus coronarius meatusnya, meatus uretranya. Kemudian penil, yaitu ada di batang penis, dan ada di perineal atau di daerah skrotum. Nanti biasanya skrotumnya gambarnya seperti terbelah. Nah, kemudian setelah kita lihat dari episode hipospadi, kita lihat juga apakah ada urethral discharge. Untuk melihatnya, kita bisa mendilatasikan preputiumnya dan lihat apakah ada cairan yang keluar berupa nanah atau darah. Nanah atau darah. Untuk nanah, kita bisa curiga dari uretritis. Untuk darah, kita bisa curiga apakah ada ruptur pada uretranya, apakah ada batu saluran kemih, maupun apakah ada tumor. Setelah itu, setelah kita lakukan palpasi, setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Palpasi, kita melakukan perabaan mulai dari preputium, kemudian hingga ke batang penis. Dari preputium dulu kita raba, setelah itu ke gland penis, kemudian ke batang penis. Untuk pasien fimosis, konsistensinya bisa lunak, kemudian akan keras pada daerah bawah preputium atau di sulcus coronariusnya. Kemudian kita melakukan perabaan pada daerah uretra. Perabaan daerah uretra biasanya kita minta pasien untuk memegang penisnya seperti ini. Kemudian kita lakukan perabaan pada uretra, mulai dari ujung hingga pangkal. Uretra akan teraba seperti tali. Kemudian jika pada pasien yang terjadi striktur, maka pancaran pada urinnya akan kurang. Kemudian kita melakukan palpasi pada fossa navicularis. Kita cari apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian apakah kita menemukan batu pada daerah situ atau tidak. Setelah itu, setelah pemeriksaan penis, kita lakukan pemeriksaan dari skrotum. Skrotum kita mulai dari inspeksi lagi. Normalnya skrotum kanan itu lebih tinggi daripada skrotum kiri. Skrotum kiri lebih rendah. Nah, setelah itu kita cari apakah ada abses, apakah ada fistel, apakah ada edem, apakah ada gangren. Untuk gangren sendiri, penampakan dari gangren pada testis yaitu pada skrotum, nampilannya adalah skrotum biasanya akan terlihat menegang, kemudian berwarna kemerahan,
nyeri, kita bisa tanyakan kepada pasien. Kemudian panas jika dilakukan palpasi, dan juga hilang rabaannya, hilang perasaan raba, dan biasanya sedikit basah. Setelah itu kita juga bisa menginspeksi apakah ada benjolan massa yang mungkin kita bisa curiga apakah itu tumor atau bukan. Kemudian untuk pembesaran skrotum sendiri bisa jadi itu orbitis atau epididymitis, biasanya ditandai nyeri dengan tanda radang, kemudian skrotum edema dan warnanya merah. Kemudian ada CA testis, biasanya skrotumnya besar, berbenjol, tidak radang, dan tidak nyeri. Hidrokel, untuk hidrokel skrotumnya itu membesar, rata, tidak berbenjol. Itu nanti ada penumpukan cairan pada skrotum. Itu biasanya karena kelainan di tunika vaginalisnya. Kemudian varikokel, gambarannya kebiruan dan menonjol pada skrotumnya. Juga ada gambaran seperti cacing atau kawat lingkar-lingkar yang bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian ada hematokel. Hematokel itu perdarahan akibat trauma skrotum. Nah, untuk hematokel biasanya kita juga bisa melihat adanya bekas trauma. Kemudian ada torsiotestis. Torsiotestis merupakan salah satu emergensi. Untuk pemeriksaannya harus dilakukan palpasi. Biasanya pada torsiotestis kita akan merasakan kelainan pada funiculus spermatikusnya dan pada daerah testisnya. Untuk testis yang biasanya nanti testisnya menghadap seperti horizontal atau biasa disebut deformitas bell clapper. Kemudian setelah kita mengetahui tentang kelainan-kelainan pada testis dan melakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Untuk palpasi kita pastikan bahwa testis teraba ada 2. Pertama, kita minta pasien untuk memegang penisnya ke arah ventral seperti ini. Nah, kemudian kita raba, kita pegang tengahnya, kemudian kita pastikan bahwa testis ada 2. Untuk kelainannya, misal tidak teraba testis, mungkin bisa jadi terjadi cryptorchizmus atau undescended testis. Jadi testisnya belum sempurna turun sampai skrotum. Kemudian bisa jadi ada monocheirdism. Jadi memang tidak terbentuk 2 testis, hanya 1, yaitu kelainan kongenital. Kemudian kita melakukan perabaan pada testis. Untuk perabaan ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan menjepitnya dengan jari tengah dan ibu jari, kemudian melakukan eksplorasi pada permukaan lainnya menggunakan jari telunjuk. Nah, jika testis teraba keras sekali dan tidak nyeri, maka kita bisa mencurigai itu adalah seminoma. Seminoma yaitu kanker testis. Kemudian varikokel. Untuk varikokel nanti akan teraba seperti meraba cacing di dalam kantung, atau istilahnya bagworm. Kemudian ada torsiotestis. Untuk torsiotestis, pada perabaan testis nanti testisnya akan teraba horizontal. Yang tadi telah disebutkan biasa disebut deformitas bell clapper. Untuk torsiotestis, karena salah satu emergensi, maka harus dilakukan penanganan segera dalam waktu 6 jam. Kemudian kita lakukan perabaan pada vas deferens testis. Kita melakukan perabaan mulai dari bawah ke atas, dari pangkal ke atas.
Setelah itu kita masuk pada pemeriksaan fisik tambahan untuk pembesaran testis, yaitu hernia skrotalis dan hidrokel. Untuk hernia skrotalis kita mulai dari inspeksi. Inspeksi pada hernia skrotalis akan nampak benjolan di lipat paha sampai skrotum. Benjolan di lipat paha sampai skrotum. Nah, kemudian warnanya biasanya itu sesuai warna kulit atau warna merah. Jika sudah masuk warna merah, hernianya adalah hernia strangulata. Pasien biasanya akan merasakan nyeri pada hernia strangulata. Kemudian bentuknya, jika dilihat secara kasat mata, kita akan melihat bentukan seperti sosis jika ada hernia di sana. Kemudian kita melakukan palpasi. Palpasi pertama kita lakukan apakah ada perabaan massa di lipat paha dari skrotum. Kita lakukan palpasi. Setelah itu kita perabaannya tadi, bagaimana konsistensinya. Konsistensi dari hernia bisa lunak sampai kenyal. Kemudian apakah massa teraba terpisah dengan testis. Biasanya pada hernia massanya akan teraba terpisah dengan testis. Kemudian kita mulai palpasi. Kemudian kita lakukan menusukkan jari telunjuk ke kanalis inguinalis. Kita tusukkan. Ini untuk membedakan dari hernia direct dan indirect. Untuk hernia direct, maka kita akan merasakan denyutannya pada ujung jari. Sedangkan untuk indirect, kita akan merasakannya pada daerah pinggir jari. Karena untuk yang indirect, keluarnya hernia itu dari trigonum Hasselbalch. Jadi ada di sampingnya kanalis inguinalis. Kita lakukan pada daerah satunya. Nah, kemudian setelah kita lakukan palpasi, kita akan melakukan auskultasi. Untuk auskultasi kita gunakan stetoskop. Di sini saya tidak ada stetoskop. Jadi, nah, untuk stetoskop kita lakukan auskultasi apakah ada bising usus atau tidak. Pada hidrokel pada hernia akan bisa terjadi suara bising usus. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan transluminasi. Untuk transluminasi pada hernia transluminasinya negatif. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan hidrokel. Hidrokel kita mulai dari inspeksi lagi. Inspeksi kita akan melihat tampak benjolan di skrotum yang warnanya mengkilat. Bentuknya diberikan ciri seperti buah bir. Kemudian untuk palpasinya akan teraba massa di skrotum. Konsistensinya bisa lunak sampai kenyal. Kemudian massa dari hidrokel akan teraba kistik. Kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi kita dengarkan untuk hidrokel tidak ada bunyi bising usus karena di sana isinya cairan. Setelah itu kita lakukan transluminasi. Transluminasi pada hidrokel yaitu hasilnya positif, ditandai dengan pancaran merah terang pada testis. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Silahkan celananya dipakai kembali. Apakah ada yang ditanyakan Pak?
Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.